Jumpa lagi bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul 12 segmen pertama, pendahuluan tentang sambungan permanen lasan. Modul 12 akan terdiri dari 4 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama. Nanti di segmen yang kedua kita akan belajar tentang simbol jenis pengelasan. Di segmen yang ketiga kita akan belajar tentang lasan berbentuk bab dengan beban aksial dan geser. Dan segmen yang terakhir kita akan belajar tentang lasan dengan bentuk fillet dan bebannya aksial. Oke, sekarang tentang pengelasan itu sendiri. Pengelasan adalah proses menggabungkan dua buah logam dengan cara ditempa, ditekan, ataupun dilebur. Nah, penggabungan ini bisa menggunakan logam pengisi atau kita sebut dengan filler maupun tidak dengan filler. Ini merupakan salah satu metode terkuat dan paling umum untuk menggabungkan komponen logam secara permanen. Nah, karena terjadi panas pada daerah yang disambung, maka terjadi perubahan sifat metalurgi pada logam induk di sekitar area lasan. Dan ini kita sebut dengan heat affected zone. Jadi di sini itu terjadi perubahan sifat metalurgi dan bisa menjadi titik lemah daripada sambungan. Sekarang terkait dengan metode pengelasan. Metode pengelasan sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pressure welding dan yang kedua adalah fusion welding. Pressure welding dapat dibagi menjadi tiga, resistant welding, cold pressure welding, dan induction welding. Sedangkan fusion welding dapat dibagi menjadi tiga juga, yaitu gas welding, arc welding, dan power beam process. Dan di sini adalah contoh-contoh proses pengelasan di masing-masing kelompok. Dua bentuk pengelasan yang paling umum adalah, yang pertama adalah butt joint, bentuknya kira-kira seperti ini, dan juga fillet joint, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, karena dua jenis pengelasan ini adalah yang paling umum, maka kita kedepannya dalam mendesain sambungan permanen akan membahas tentang butt weld dan juga fillet weld. Sekarang kita belajar tentang cacat pada lasan. Cacat pada lasan dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah welder skill, yaitu kemampuan daripada weldernya atau orang yang mengelas, dan juga dari sisi engineering aspek. Untuk welder skill sendiri, ada beberapa jenis cacat. Yang pertama adalah porositas, kedua adalah select inclusion, ketiga adalah lack of fusion, keempat adalah undercut, dan yang kelima adalah insufficient or excessive penetration. Sedangkan dari sisi engineering, cacat pada lasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu distortion dan juga crack. Porositas ini diakibatkan adanya gas yang terjebak di dalam logam lasan yang sudah mengeras. Dan gas yang tersebut tidak bisa keluar sebelum logam mengeras. Dan ini adalah contoh-contoh terjadinya porositas. Ada yang kecil-kecil porositasnya, ada juga yang besar-besar porositasnya. Kemudian cacat lack of fusion atau tidak tercampur, yaitu logam las tidak membentuk ikatan kohesif dengan base metal yang diakibatkan adanya low amperage, fast travel speed, base metal yang kotor, sudut elektroda yang terlalu curam, dan juga weld joint yang terlalu lebar. Jadi di sini pengelasannya itu tidak sempurna antara logam induk dengan logam lasan. Nah, sekarang kita bahas tentang penetrasi yang tidak cukup atau malah berlebihan. Yang pertama adalah penetrasi berlebih, itu terjadi saat logam lasan meleleh melalui base metal dan menggantung di bawah lasan akibat input panas yang berlebih. Contohnya, skemanya adalah seperti ini. Ini adalah penetrasi yang berlebihan. Nah, ini itu sangat tidak diinginkan karena di sini
terjadi yang namanya konsentrasi tegangan. Kenapa kok terjadi konsentrasi tegangan? Karena ada perubahan geometri yang mendadak. Berikutnya adalah penetrasi tidak mencukupi. Itu terjadi akibat pengisian yang tidak sempurna pada well root akibat input panas tidak sesuai, persiapan sambungan yang tidak benar, dan juga material terlalu tebal. Jadi base metalnya itu bisa jadi terlalu tebal gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cacat yang juga sering banyak terjadi akibat tidak cakapan welder. Undercut itu adalah cacat yang terjadi akibat melelehnya groove ke material utama yang berdekatan dengan root welding dan mengakibatkan tidak terisinya material utama tersebut oleh weld metal. Jadi kira-kira skemanya adalah seperti ini dan ini adalah contoh gambar aslinya. Penyebabnya adalah besar arus pengelasan berlebih, kemudian penggunaan elektroda yang salah, kemudian sudut elektroda terlalu kecil, panjang busur terlalu panjang, dan juga pengelasan yang terlalu lambat. Yang tadi kita bahas itu adalah cacat lasan karena ketidakcakapan welder. Nah, berikutnya adalah cacat karena engineering aspek. Yang pertama yaitu tentang crack ataupun retak. Crack itu bisa terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah restrain cracking. Ini diakibatkan oleh laju pendinginan dan pengerasan yang berbeda antara weld metal dan base metal. Kemudian arc strike cracking. Ini adalah strike metal di luar weld groove menyebabkan pemanasan dan pendinginan dengan cepat sehingga menghasilkan bentuk martensit. Dan yang terakhir yaitu underbit cracking, yaitu adanya restraint of cooler base metal akibat endapan H2 di luar logam. Nah, crack ini sangat kita hindari di daerah lasan. Karena kalau adanya crack, nanti akan terjadi inisiasi. Setelah terjadi inisiasi, nanti akan ada perambatan crack. Dan akhirnya si komponen kita akan gagal, bisa jadi karena fatigue failure. Oke, cacat berikutnya akibat engineering aspek adalah perubahan bentuk ataupun distorsi. Perubahan bentuk pada proses pengelasan itu akan mempengaruhi kelurusan komponen dan juga akurasi penempatan pada pemasangan komponen yang lainnya. Nah, biasanya untuk menghindari perubahan bentuk seperti ini, sebelum dilas, maka komponen tersebut akan dicekam atau dipegang. Demikian akhir dari segmen pertama modul 12 sambungan permanen las. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya.